Bagi saya beliau itu bukan hanya sekedar guru dan orang tua. Jadi beliau juga pemimpin yang sangat luar biasa, juga jadi tauladan bagi kami dan saya sebagai santri yang pernah khidmah dengan beliau itu selalu melihatnya sebagai tauladan yang sangat luar biasa, terutama dalam hal kesabaran, keikhlasan, dan kesalahan-kesalahan lainnya yang selalu istiqomah beliau lakukan sepanjang hayatnya. Sehingga saya melihat beliau itu karomahnya melampaui nama besar beliau itu sendiri. Beliau adalah orang yang sangat sederhana, beliau orang yang supel, beliau orang yang ramah, beliau orang yang santun dan sangat pemerhati kepada jamaah-jamaahnya. Beliau seorang yang sangat dermawan. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata ya tadi. Beliau Kiai Mujahid itu bukan hanya sekedar berkata, tapi beliau itu mempraktekkan dulu. Jadi mempraktekkan apa yang menjadi pelajarannya. Jadi mengamalkan, bukan hanya sekadar bercerita. Carane saiki ya carane ngomong tok omong doang. Jadi mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau mengatakan sabar ya, yuk kata praktekkan. Beliau ngomong lopan juga, beliau mengasih bukan hanya 1-2 orang sahabat, tapi pada setiap yang beliau temui, beliau jamaah-jamaahnya banyak yang diperhatikan. Kan kadang secara tersembunyi. Sosok Abah menurut kami sosok Abah niku kalau menurut kami pandangan beliau niku sangat menyejukkan dan menyenangkan, tidak banyak bicara dan tidak pernah marah sama santrinya. Juga sama santri itu kalau bicara itu sejajar. Jadi Abai sama muridnya itu juga sopan, juga boso sama murid-murid itu. Dan yang dipentingkan itu dari murid-murid itu terutama adalah akhlak. Dia itu pernah berkata, walaupun murid sedikit tapi yang berkualitas. Kalau ada murid itu yang kurang bagus, kadang sok menjengkelkan, kadang saya juga sering jengkel ya. Tapi apa itu tidak merasa dijengkeli, bahkan biasa. Tapi kadang-kadang yang jengkeli itu lama-lama itu perasaan. Saya ini sama Abah itu ini kok agak tidak enak. Merasa pribadi ini merasa jengkeli Abah, tapi Abah tidak merasa jengkel, biasa-biasa aja. Itu sering. Beliau adalah sosok yang seorang guru yang bisa jadi panutan, sekaligus juga menjadi seorang ayah bagi jamaah. Itu karena kedekatan antara beliau dengan jamaah. Semoga begitu juga menurut jamaah-jamaah yang lain, beliau juga adalah sosok yang pantas untuk jadi panutan. Beliau adalah yang memberi contoh loman, istilahnya kita memberi atau memberi sampai beliau sendiri melupakan kebutuhan beliau, artinya mengalahkan kebutuhan beliau. Contoh soal beliau mengatakan sabar kepada orang, dan kenyataannya kita sebagai santri juga pernah mengalami demikian di rumah beliau. Beliau berkata, coba sana buat minum sendiri, dan ternyata di rumah beliau jangankan teh apa gula aja tidak ada. Itu memberikan contoh bahwa memang beliau itu tidak mengutamakan kepentingan beliau. Menurut saya beliau merupakan sosok guru sejati. Artinya iso digugu lan iso ditiru. Digugu ucapane lan ditiru perilaku. Apa yang beliau sampaikan itu merupakan cerminan dari kebiasaan yang beliau lakukan sehari-hari. Sehingga yang saya lihat dari pribadi beliau adalah lebih banyak memberikan contoh dari ilmu yang dipelajari. Beliau sedikit bicara, banyak bertindak. Kalau momen yang paling mengesankan bagi saya terhadap beliau Bapak Mujahid Ghafarallahullah itu ketika beberapa kali saya mengalami kehabisan bekal dan terpaksa pulang dengan jalan kaki bersama beliau ketika bepergian. Itu karena disebabkan kebiasaan istimewa beliau yang biasa memberikan apapun yang dibutuhkan orang di jalan, dan dia tidak pernah melihat apa yang diberikan.
itu sangat luar biasa bagi saya saat itu, yang mungkin akal dan pikiran saya belum bisa nerima di saat mungkin beliau adalah kesehariannya adalah orang yang sangat berkekurangan, tapi ketika di jalan ketemu para duafa kayak gitu bisa melupakan kekurangannya beliau, itu sangat luar biasa. Subhanallah. Pernah suatu ketika ono wong pengen salaman di aku, ada orang yang ingin salaman sama Yai Mujahid, dia mengatakan wudu. Sejak saat itu orang itu merasa kecewa karena hanya sekadar salaman, makanya dari itu beliau istilahnya berusaha untuk bagaimana caranya tidak menyakiti orang, kayak mendetok istilah kendatik loro. Suatu ketika kan pernah ini bareng-bareng pas ziarah ning Mbah Abdul Hamid Kajura, ape padahal kondisi ini nganu keadaan sakit sampai mimisan lho gitu. Pikirnya jamaah kondur wae, tapi ndak apa malah tetap meneruskan apa perjalanan gue. Itu juga pas waktu perjalanan ziarah pas ning daerah Syekh Abdul Iman Panjali. Jadi waktu itu kan apa kan juga kondisinya sebenarnya sudah sakit, pas berangkat itu sudah sakit, tapi beliau tetap karena wis jadi rasa corone tanggung jawab itu jamaah itu tetap, jadi beliau tetap berangkat. Akhirnya kondur kita taruh bapak Pak Kaherlo langsung lebih ke rumah sakit apa sih Elizabeth. Terus waktu pernah juga beliau pas ngajak beberapa jamaah gitu, beberapa jamaah ke Riyadhah gitu, diajari nang Riyadhah nenggone sampai 80 hari gitu. Itu padahal kondisinya juga pernah suatu saat dalam keadaan sakit sampai apa loh Mas, sampai melaku sampai nganu, jadi melaku tekan nenggone panggonane baru kondisi nganu sampai lemes sampai ketiduran. Jadi semangatnya untuk kanggo nyeneng ke jamaah kanggo nganu itu sama kanggo ibadah kanggo sangat besar sekali. Bahkan pernah suatu ketika wonten jamaah sing arep digawi ya, padahal baru saja keluar dari rumah sakit nih, aku beliau juga mendatangi, padahal keadaan jalan saja sempoyongan. Bener. Saake aku nganu seharusnya jamaah itu juga harus kudune jangan memaksa, ojo maksake kiai ini nek kangge ngono ngene, ojo maksake ya. Tadi cukup nek kondisinya beliau istilahnya dalam keadaan kondisi sakit, tapi ya cukup kita mendapatkan barokan doa pangestune itu sebenarnya sudah cukup. Jadi tidak terlalu memaksakan. Jadi wong cedak gitu. Jadi Sanjaya Ngabe matur teh ora cedak secara basariah lho ya. Jadi bukan cedak secara istilahnya lingguh ngene omongan bukan cedak ini, tapi secara batinnya, secara rohaniahnya justru itu yang lebih baik. Kan ana sing jenenge sing cedak secara basariah, tapi ana sing jenenge tidak sering sowan tapi dia cedak. Kalau berarti kedekatan hati itu lebih penting daripada kedekatan secara fisik. Memandang ulama juga ibadah, duduk bersama ulama ibadah, makan bersama ulama juga ibadah, minum bersama ulama juga termasuk nganu ibadah. Jadi kan kabeh entuk kabeh ora kudu langsung kedak ngono. Nek kita dalam satu majelis mbuh nggon pojokan menganuan pojokan pol nek jenenge sak majelis ya tetep entuk berkah wong lingkuh tok ora melu ngono paribasane kaya wong dodolan wae ya tetep entuk berkah. Nyatane dodolane payu to Mas. Ora. Kena ora melu niate ora melu ngaji, niate golek jenenge golek nafkah, tapi kan itu. Tapi nafkah kan dia termasuk jenenge golek nafkah termasuk ajarannya Kanjeng Nabi. Ya dhewe iso ngaji ya iso entuk duit ya kan barokah kan ngono to. Malah dobel-dobel dhewe mangan entuk ya. Setiap minggu itu sering berkumpul mulai ya pokoknya tekone muridnya, karena malam minggu itu sering diajak ziarah. Itu setiap minggu, setiap malam minggu itu para murid-murid yang tertentu yang biasa datang ke rumah sering bulan. Itu kalau malam minggu itu sering kumpul ke Abai, ya datang iki kadang-kadang ana sing jam 09.00, ana sing jam 10. Engko jam 10 berangkat ziarah. Di waktu kalau dengan murid-murid sing khusus itu sering diajak kegiatan ya pengajian sampai di Manggar Gubuk
sampai dijak mauludan di Habib Ahmad. Nah, itu jadi itu yang mau muridnya yang mau ya selalu mengikuti terus, apa dimanapun yang khusus yang mau itu selalu mengikuti terus, dimanapun berada itu mengikuti terus ya, seperti saya, seperti Sra'u, Mas Taufik, Mas Lufar, itu yang saya ingat itu selalu mengikuti, apa dimanapun saya mengikuti, ada pengajian dimanapun, ada permintaan hajat dari muridnya dimanapun itu, kalau yang khusus itu selalu diajak terus. Misalnya muridnya dari jamaah ada yang minta khatam Al-Quran, itu yang diambil hanya sedikit kok, misalnya itu ada permintaan mauludan ngambil sedikit, yang diambil ya sedikit. Dan masalah kesan ini memang saya itu sifatnya itu lembut, perkataan itu tidak pernah menyakiti, tidak pernah menyakiti hati, tidak pernah perasaan yang tidak enak itu tidak pernah saya itu mengikuti itu. Jadi saya itu mengikuti itu 95 itu sampai meninggal. Itu saya selalu bersambung terus kegiatan-kegiatan. Sebetulnya momen-momen itu banyak ya, salah satunya yaitu pada saat dari akhir utawi mengantar beliau ke makam aulia, utamanya Mbah Soleh Darat selama 40 hari. Di situ banyak manfaat yang saya dapatkan dari ziarah itu. Pertama kali tata cara ziarah, yang kedua adab atau sopan santun berziarah, terus cara kita meminta atau ngalap berkah kepada aulia-aulia itu harus sesuai dengan sopan santun, dari tata cara yang ada, tidak asal berdoa. Momen setelah ziarah itu biasanya kita misalkan ngopi di mana, atau utamanya di Kucingan ya, di angkringan itu sambil memberikan nasihat-nasihat secara santai sambil menikmati yang ada di lapak tersebut. Dia sering silaturahmi walaupun itu di malam hari, misalkan jam-jam malam lah, istilahnya sekitar jam 11 atau 12. Dia sering silaturahmi, salah satunya di tempat saya waktu itu cuma hanya untuk bercerita atau mengajak merokok bersama sambil memberi nasihat-nasihat untuk kebaikan pengajian tempat kita di jamaah kita. Momen yang paling berkesan adalah waktu kami berbincang-bincang berdua, berdiskusi layaknya orang ngobrol. Beliau memposisikan diri sebagai teman, bukan sebagai seorang guru yang sok menggurui, sehingga pembicaraan yang berlangsung mengalir begitu saja seperti obrolan seorang teman, namun tetap dalam batas sopan santun. Apa yang beliau sampaikan itu keluar dari dalam hati, kata demi kata penuh dengan makna, sehingga sampai hari ini pun saya masih bisa merasakan kedekatan beliau di dalam hati. Untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan, beliau mengajarkan 4 fondasi hidup. 4 itu apa? Yang pertama adalah sabar, yang kedua ngalah, yang ketiga neriman, yang keempat loman. Yang pertama sabar, jika saya artikan adalah untuk mencapai kesuksesan dalam hal apapun, kita harus mulai dari perencanaan yang matang dan tujuan yang jelas. Namun di dalam perjalanan mencapai kesuksesan itu tentunya banyak tantangan yang harus kita hadapi. Maka pesan beliau tetap sabar dan istiqomah, serta nikmati prosesnya sampai tujuan itu terwujud. Yang kedua, ngalah atau menahan diri. Beliau selalu berpesan kepada saya, jangan gegabah dalam bertindak. Pikir matang-matang sebelum memutuskan sesuatu. Musuh yang paling berat pada dasarnya adalah hawa nafsu pada diri sendiri. Maka kendalikanlah agar kita selamat. Dan yang ketiga adalah neriman. Beliau juga berpesan, dadiyo wong kang neriman. Artinya, pandai-pandailah bersyukur kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Yang keempat adalah loman. Beliau pesan, perbanyaklah sedekah. Sedekah adalah kunci kebahagiaan dan sumber rezeki. Mulailah dari yang kecil, lakukan terus menerus, lalu tingkatkan sampai merasa ketagihan.
Nasihat yang paling saya ingat itu memuliakan orang tua, terutama ibu. Dan kedua, mendahulukan perintah guru. Bagaimana dulu pernah saya diutus beliau, terus ada guru beliau yang juga mengutus saya. Beliau mengatakan didahulukan guru saya daripada saya. Itu adalah contoh, beliau memberi contoh utamakan guru. Tidak apa yang ada di sekarang selesaikan dulu, tidak. Nanti yang apa yang menjadi jauh beliau akan dikerjakan oleh santri yang lainnya atau orang lain. Yang penting guru beliau yang juga mengutus diutamakan dulu. Waktu itu beliau dengan sangat santun, sangat memberikan contoh yang baik. Beliau mengatakan dengan ikhlas. Dan memang itu mungkin memang sebagai santri beliau juga punya guru. Apa itu yang diutamakan itu ya itu satu dikenalkan para wali-wali, para ulama. Kedua yaitu akhlak. Jadi kalau cara itu sangat ngati-ngati, jangan sampai menyinggung perasaan murid. Itu sangat ngati-ngati. Dari murid-murid itu selalu mengikuti terus. Awalnya seneng, pengennya ya dulan metu kok ngomah ngono iki rasane dem tenang. Dadi wong sing apik, nek iso kumpul karo wong sing apik. Jadi apa yang telah beliau ajarkan, apa yang telah beliau lakukan, itu semuanya kan beliau kan pernah melakukan, misalkan pernah melakukan apa yang telah beliau lakukan itu, kalau beliau sudah tidak lakukan itu bukan berarti kita harus meninggalkan. Tidak, sebenarnya kita sudah diberi jalan oleh beliau. Contoh manakibah, contoh mahmudah, contoh jarod, itu kita hanya menapak, kita hanya mengikuti. Sebenarnya kita mengikuti. Orang sah boleh jalan dewi, batik ngeluh, boleh jalan dewi. Kan kita sudah dicarikan jalan pada beliau. Sedikit jalan kilo, jalan kilo. Paling orang nek seneng lah, main seneng tok. Tapi kita matur nek paling orang itu seneng tok. Nek guru gawa seneng. Sebab ibadah kan ya dibutuhke rasa cinta toh. Ora seneng ya ibadah. Ya cinta, ya sabar, orang ibadah ya itu kayak gitu. Makanya kita terus kadang matur ndek anak jamaah jenengan saya, kula derek saya. Padahal di dalam kalimat itu ada kalimat yang tersembunyi. Maksudnya apa toh? Awake dhewe kan dadi wong sing apik ngono lho. Jenengan misalkan jenengan putrane bapak jenengan saya. Jadi sebenarnya itu kita dituntut. Oh, berarti aku kon jadi wong sing apik. Banyak sekali nasihat-nasihat dari beliau. Salah satunya yang paling familiar adalah yang sampai sekarang jadi prinsip maupun pedoman Raudhatul Tamyiz, yaitu agar semua santri jamaah maupun muhibbin Raudhatul Tamyiz tetap bisa berlaku sabar, ngalah, neriman dan loman. Karena bagi beliau 4 butir itu adalah isi dari Al-Quran. Dan satu lagi nasihat beliau yang hingga saat ini saya pegang, yaitu sekali menerima sesuatu dari seorang, maka derajatmu akan turun 1 tingkat di bawah orang tersebut. Itu jadi bagi saya secara pribadi, semua perilaku Abah Mujahid adalah nasihat yang sangat konkret. Mudah-mudahan saya maupun para santri yang lain mampu mengambil tauladan dari beliau. Wabarakatuh. Saya mengajak teman-teman santri dan seluruh jamaah, mari kita bersama-sama meneruskan perjuangan beliau dengan cara mendukung keberlangsungan pondok pesantren Raudhatul Tamyiz, termasuk program kegiatan pengajian rutin yang selama ini dilakukan sebagai tempat untuk menimba ilmu agama. Alhamdulillah, saat ini sudah ada generasi penerus beliau, yaitu Yang Mulia Ustadz Amiruddin Yahya Al-Hafidh, yang siap melanjutkan syiar Islam sebagaimana yang dicita-citakan almarhum Kiai Haji Mujahid Al-Hafidh. Doa dan dukungan dari Bapak Ibu seluruh jamaah sangat berarti untuk keberlangsungan syiar Islam di masa yang akan datang. Melanjutkan pengajian yang telah beliau istiqomahkan, ya salah satunya pengajian Selasa Kliwon, yang lainnya seperti ziarah ke Mbah Suradminjolo itu setiap malam Ahad waktu bulan Muharram seperti sekarang ini itu selama 30 hari, bulan puasa juga selama 30 hari. Itu pun beliau
Dia sering melanjutkan sampai ke 40 hari, tidak hanya 30 hari. Yang lain itu seperti sepelasan manakib itu kok kelihatannya sudah di tempat kita sudah malah tidak ada. Alangkah baiknya itu diaktifkan kembali. Yang kedua yaitu melanjutkan pembangunan pondok pesantren seperti yang beliau cita-citakan. Juga menjaga silaturahmi antar jamaah agar apa yang menjadi saran atau menjadi keinginan jamaah kita juga mengetahui. Termasuk dengan kondisi atau kabar-kabar jamaah kita tahu. Harapannya itu ya kudu gelem rekoso. Dalam rekoso niki ngene terutama itu kalau abah itu yang diutamakan dari murid-murid yang khusus itu diutamakan ngenalke wali-wali, dijak yaroh kuwi rekoso. Di jam 12 bengi iki ijik ning makom, jam 12 bengi ijik ning makom, kadang nang nggon Banggiri kono sowan Mbah Munib pernah murid-muridnya sing khusus. Lawas itu hanya sedikit, paling orang 10 yang mau. Ya, semoga mungkin apa jenis pondok ini barokah manfaat dunia akhirat. Nggih, jelasipun ngoten. Terus sing penting to Mas, wong urip rukun. Ya. Jadi Abah pernah menekankan itu tentang suatu kerukunan. Jadi ojo sampai jamaah itu udah tukar adu. Sedih sebenarnya. Nek Abah yang anu niku Abah sing asline sedih, makanya napa jenenge kadang jamaah iki kadang diparani. Ora kok kiai marani ngajari apa jenenge dipraktekke langsung carane iki ngene iki lho ya dirangkul. Begitu tema kayak apa dia tetap apa dirangkul, jadi jangan sampai keluar dari majelisnya. Jadi harapan terhadap santri, muhibbin, dan para jamaah sekalian agar menjadi pribadi yang bermanfaat dan sekaligus mampu menjaga dan meneruskan perjuangan beliau lewat Raudhatul Tanwis. Jadi mari kita sama-sama tetap menjaga semangat untuk tetap melanjutkan perjuangan beliau dan tetap kita pada prinsip laulal murabbi ma'arab tarabbi. Jadi kita tidak akan pernah menjadi siapa-siapa dan tidak akan pernah tahu apa-apa tanpa jasa-jasa beliau. Mari kita sama-sama menjaga apa yang sudah beliau amanahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaat Rasulullah SAW dan berkat doa para alim ulama, kita bersama-sama mampu mengembangkan amanah-amanah beliau, ajaran-ajaran beliau, sehingga semua yang sudah beliau amanahkan kepada kita benar menjadi sesuatu yang bermanfaat. Amin.